pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Berdiri selamanya, majulah bangun dari umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, semangat semua pagi ini ya. Iya. Hari ini ibu absensi dulu. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Ya, semua hadir hari ini. Berarti semua semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Berdoa ya, silakan. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Ginantri, silakan Ginantri. Berdiri semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ginantri sudah memimpin doa hari ini. Nah, sekarang Ibu juga mengingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana cara mematuhi protokol kesehatan? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Iya, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, anak-anak harus mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga apa? Kesehatan. Nah, hari ini mari kita menyanyikan lagu wajib, lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu lagunya? Tahu. Sekarang ibu akan tayangkan videonya, anak-anak ikuti. Dari Sabang sampai Merauke. Berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, beragam pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib. Itu dari Sabang sampai Merauke. Semua sudah tahu lirik lagunya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan tepuk. Tepuk apa? TPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Oke, coba berdiri semua. Coba berdiri semua. Ya, ibu yang pimpin tepuknya ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita sudah melakukan tepuk PPK. Silakan duduk semua. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Kita sudah melakukan tepuk PPK. Nah, sekarang coba lihat ke depan anak-anak. Ibu punya gambar. Ada yang tahu itu gambar apa? Pohon. Gambar pohon. Nah, sekarang ibu mau bertanya, mengapa pohon tersebut dapat berdiri dengan tegak, dengan kokoh? Apa yang menyebabkan? Ina? Karena ada akar. Karena memiliki akar.
membantu untuk tetap tegak atau kokoh ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, nanti Ibu harapkan anak-anak dapat menganalisis bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua, nanti melalui pengamatan, anak-anak dapat menguraikan fungsi dari bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dengan benar. Ya, nanti Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Anak-anak simak dengan baik ya. Nah, ini dia video pembelajarannya. Nah, ini video, nanti anak-anak simak dengan baik apa saja yang ada dalam videonya. Nanti saat Ibu bertanya atau nanti saat Ibu memberikan anak-anak soal, anak-anak bisa menjawab dengan baik. Sekarang Ibu putarkan videonya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya
buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta. Ya, itu tadi video pembelajaran yang sudah Ibu tanyakan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apa bagian-bagian dari tumbuhan? Siapa yang tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Angkat tangannya. Rizka, apa saja bagian tumbuhan? Akar. Lagi yang siapa tahu lagi? Lana? Batang. Lagi? Bayu? Bunga. Dea? Daun. Lagi? Buah, iya. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, sekarang bagian-bagian tumbuhan tersebut memiliki fungsinya. Ada yang tahu apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Coba angkat tangan. Fungsi akar, siapa yang tahu? Indah. Menyerap air dan mineral dari tanah. Iya, fungsi akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi batang, siapa yang tahu? Ginantri? Menghantarkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, tadi fungsi akar menyerap air dari dalam tanah dan fungsi batang menyalurkan air dan mineral ke seluruh tumbuhan. Selain batang ada daun. Ada yang tahu apa fungsi daun? Coba Ayu. Memasak makanan. Ya, daun tempat memasak makanan atau tempat fotosintesis ya. Terjadinya fotosintesis atau tumbuhan membuat makanan. Kemudian fungsi bunga. Ada yang tahu fungsi bunga? Winda? Tempat berkembang biak. Iya, bunga itu tempat berkembang biakan karena bunga memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Itu tadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, sekarang Ibu akan bentuk anak-anak menjadi 3 kelompok ya. Kemarin pas pertemuan kemarin kita sudah membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa ya. Nanti Ibu, yang ini Ibu pakai kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang paling selatan kelompok 3. Nanti kalian silahkan tentukan siapa ketua kelompoknya ya. Siapa ketua kelompoknya. Nah, sekarang Ibu punya LKPD. Nah, nanti Ibu bagikan di masing-masing kelompok. Kalian berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Nanti dibaca dulu petunjuknya ya. Kalian bisa mengisi nanti LKPD ini sesuai petunjuk. Nah, nanti Ibu minta anak-anak untuk ke halaman semua, mengamati tumbuhan yang ada di halaman. Nanti kalian catat apa saja bagian-bagian tumbuhan yang kalian temukan dan fungsinya apa ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok. Silakan diisi nama dulu sebelum kita ke halaman. Nah, isi nama dulu. Sudah semua dapat LKPD? Dan sudah diisi nama semua? Sudah. Sekarang mari kita ke halaman. Anak-anak ikuti ibu guru ya. Ke halaman sekarang. Ayo kita mulai dari kelompok 1 dulu. Keluar kelompok 1 ke halaman. Kelompok 1 cari tumbuhan yang sebelah timur ya. Kemudian kelompok 2 silahkan. Bersama anggota kelompoknya mengamati tumbuhan. Kelompok 3 sekarang. Ayo kita keluar kelompok 3. Coba perhatikan bunganya, bagian-bagian tumbuhan apa saja. Ini
tanaman apa ini? Bunga mawar. Ya, bunga mawar ini memiliki apa saja? Silakan ditulis bagian-bagiannya. Bagaimana kelompok 2? Ada yang belum dipahami? Sudah? Sudah, silakan amati tumbuhannya. Dicatat dulu bagian-bagiannya. Bagaimana kelompok 3? Ada yang kurang dipahami atau belum dimengerti? Sudah? Sudah. Ya, tadi kita sudah mengamati bagian-bagian tumbuhan di halaman sekolah. Nah, kalian sudah mencatat bagian-bagian tumbuhan yang kalian temukan? Sudah. Sudah. Tadi anak-anak sudah mengamati bagian-bagian tumbuhan dan mencatat bagian-bagiannya. Sekarang, lanjutkan diskusi kalian ya dengan mencari fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang anak-anak amati tadi. Silakan diskusi sama anggota kelompoknya. Sekarang ditulis fungsinya. Tadi anak-anak sudah mengamati bagian-bagian tumbuhannya. Jadi kan anak-anak sudah melihat tumbuhan yang ada di halaman, kemudian mengamatinya. Sekarang anak-anak tulis fungsinya. Ada yang belum mengerti? Bisa? Bagaimana anak-anak bisa menemukan atau mencari fungsi dari bagian tumbuhan? Bisa.
melakukan ice breaking. Biar otot kalian lemas ya, ibu punya ice breaking, silahkan diikuti. Coba berdiri semua, ibu punya video nama ice breakingnya Aram Samsam. Anak-anak ikuti. Tahu gerakannya? Tahu. Silahkan ikuti ya, kita lakukan sama-sama. Presentasikan hasil diskusi anak-anak ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan perwakilan kelompoknya ke depan semua ikut depan ya. Silakan, di sini lagi satu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar nomor 1 adalah akar. Fungsi akar menyerap air dan mineral dari tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Gambar nomor 2 adalah batang. Fungsi batang adalah menghantarkan air, mineral, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Gambar ketiga adalah daun. Fungsi daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tumbuhan bisa tumbuh. Gambar keempat adalah bunga. Fungsi bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Gambar kelima adalah buah. Fungsi buah adalah tempat menyimpan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 jawaban dari kelompok 1? Ada yang ingin menanggapi atau jawabannya sudah benar? Bagaimana? Sudah benar? Sudah benar. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Tadi sudah mengamati tumbuhan di halaman ya. Tadi ada apa yang pertama? Ada akar. Akar. Fungsi akar itu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian yang kedua apa tadi yang diamati? Batang.
batang. Fungsi batang apa? Menghantarkan air, Menghantarkan air dari mineral dan makanan ke seluruh bagian tubuh. ya, air mineral dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, sama jawabannya dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Sama. Kelompok 1 sudah bagus ya. Silahkan duduk. Beri tepuk tangan ke kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silahkan di depan. Yaitu tadi presentasi dari kelompok 1 sudah bagus ya, presentasi dari kelompok 1. Sekarang silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan ke depan. Nanti kelompok yang lain, kelompok yang lain dari kelompok 1 dan kelompok 3, anak-anak perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, nanti anak-anak tanggapi, berikan masukan dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akar. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Batang. Fungsi batang menghantarkan air, nutrisi, dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Daun. Fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan. Ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah. Fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji-biji di dalamnya. Bunga. Fungsi bunga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yaitu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan atau masukan? Atau jawaban dari kelompok 2 sudah benar? Sudah benar? Sudah. Ya, tadi jawabannya hampir sama dengan kelompok 1 ya. Sudah bagus diskusinya atau jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Sekarang silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok yang lain perhatikan juga kelompok 3 ya. Beri tanggapan, beri masukannya. Silakan kelompok 3 dimulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, akar. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Nomor 2, batang. Fungsi batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nomor 3, daun. Fungsinya tempat memasak makanan. Nomor 4, bunga. Fungsinya tempat berkembang biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nomor 5, buah. Fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana? Kelompok yang lain? Sama atau ada pendapat lain? Sama, udah betul jawabannya? Ya, itu jawaban dari kelompok 3 sudah bagus ya, hampir sama juga dengan kelompok 1 dan 2. Sudah betul jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sudah bagus kan? Ya, masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, jawabannya juga sudah bagus semua. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya sekarang. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa saja bagian-bagian tumbuhan? Saya Bu, Ina? akar, batang, bunga, buah, dan daun. Iya, bagian-bagian tumbuhan ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Ada 5 ya bagian-bagian tumbuhannya ya. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan tersebut, semua bagian tumbuhan memiliki fungsinya masing-masing. Ada yang bisa menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Angkat tangan yang bisa. Saya Bu, Indah lagi, ya Indah. Fungsi akar apa? menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Iya, fungsi
akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan juga untuk menopang tumbuhan. Sekarang fungsi batang. Yang lain coba sebutkan fungsi batang. Ginantri? Mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, fungsi batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Sekarang fungsi daun. Siapa bisa? Tea? Iya, fungsi daun tempat tumbuhan membuat makanan. Nah, di dalam daun ada proses fotosintesis namanya ya. Itu proses membuat atau memasak makanan oleh tumbuhannya. Kemudian fungsi buah. Bayu. Tempat menyimpan cadangan makanan daun dan melindungi biji di dalamnya. Iya, fungsi buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Sekarang yang terakhir bagian tumbuhan bunga. Rizka. Tempat menyimpan cadangan makanan dan Bunga fungsinya apa? Coba Lanang. Berkembang biak, Bu. Ya, bunga tempat perkembangbiakan tumbuhannya. Karena bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina ya. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang akan nantinya bisa ditanam kembali. Nah, itu tadi materi atau pembelajaran kita yang sudah kita pelajari ya tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? tumbuhan. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, apa saja bagian-bagian tumbuhan? Saya Bu, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Iya, ingat bagian-bagian tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang mari kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa anak sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah. Ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, di bagian mananya kalian paling senang? Melakukan apa kalian paling senang? Es breaking. Es breaking. Senang melakukan es breakingnya? Senang. Senang. Tadi kita sudah melakukan es breaking. Apa nama es breakingnya? Aram samsam. Aram samsam. Ya, senang kalian ya? Nah, sekarang ibu punya soal evaluasi. Nah, ini tugasnya ini dikerjakan sendiri, tidak berkelompok lagi. Nah, ini ibu berikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang ibu berikan tadi. Nah, nanti anak-anak di sini diisi nama, nomor absennya, dibaca soalnya langsung dijawabnya. Nomor absen ya Bu ya. Iya. Sudah semua Pak?
Waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan. Sudah semua mengumpulkan lembar evaluasinya? Sudah. Nah, nanti hasil evaluasi ini akan Ibu nilai ya. Nanti nilainya yang sudah memenuhi KKM akan Ibu berikan pengayaan, dan yang mendapat nilai di bawah KKM akan Ibu berikan remedinya. Nanti remedinya Ibu umumkan siapa-siapa saja ya. Nah sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Anak-anak tahu lagu Ratu Anam? Tahu. Sekarang mari kita nyanyikan lagu daerah Ratu Anam ya. Silakan Ibu tayangkan videonya. sebelum pulang, mari kita berdoa. Sekarang coba Alea pimpin doa. Silakan ke depan Alea. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya.
Silakan duduk Alea. Terima kasih sudah memimpin doa. Nah, untuk hari ini pembelajaran sudah berakhir ya. Silakan anak